itu berbagai pesantren itu kan ada laki-laki dan perempuan. Ini perlu juga kita perhatikan secara syariat. Ini dalam Islam itu kan tidak boleh ikhtilat, Pak. Tidak boleh terjadi campur baur itu. Laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim itu tidak boleh campur baur, karena bagaimanapun ada aturan-aturan, ada etika, akhlak yang mereka tidak boleh. Jangankan misalnya saling melihat pun juga nggak boleh. Apalagi berada pada satu tempat tertentu secara itu tidak saja untuk santri, tapi juga untuk pembinanya, untuk pengasuhnya juga begitu. Ada laki-laki. Ini masalahnya di luar, Bu ya. Saya kan dengar juga itu kelompok liberal selalu merendahkan pesantren-pesantren yang ketat gitu. Hukum-hukumnya yang ketat, misalnya eksklusif, tertutup dan sebagainya. Kemudian menyukai pesantren-pesantren seperti itu yang terbuka. Ya mungkin barangkali apinya itu. Bagaimana? Mungkin barangkali pertama tentu dari segi parameternya apa gitu. Kalau kita bicara bagaimana membuat aturan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Buya Haji Risman Mukhtar, Ustadz Zulkarnain El Maduri dan Satriwan Tanjung. Kita mau cerita nih Ustadz. Buya, sebetulnya ada sekarang ini kejadian cukup viral Buya, tentang satu pesantren yang mau dibubarkan. Itu gara-gara ada satu orang ya guru lah begitu di sana berbuat yang maksiat itu. Tidak senonoh ya berbuat maksiat di situ kan. Nah, ini malah pesantrennya dibubarkan ya. Ini ada tikus masuk rumah dibakar kan? Begitu ya. Ini kayaknya gimana nih Bu ya? Kedepannya bakal gimana ini kita Bu ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebetulnya persoalannya memang serius. Serius. Sebagaimanapun ketika di pesantren terjadi perbuatan yang terkutuk, misalnya apakah itu perkosaan, perzinahan dan sebagainya yang berbau perbuatan faisyah itu sesuatu yang sebetulnya sangat mudah dijadikan sebagai alat untuk membuli ya, alat untuk menistakan, melecehkan yang namanya merendahkan yang namanya padahal secara kuantitatif. Kalau kita bicara kuantitatif itu kan pesantren ribuan jumlah Indonesia ini. Yang melakukan itu kan menjual satu atau berapa pesantren gitu. Ya, kalau dilihat dari segi persentasenya itu kan sangat kecil ya. Ya kalau dibandingkan mungkin dengan sekolah biasa yang tidak model pesantren, itu yang namanya program bebas segala macam itu kan tidak pernah diungkap. Seolah-olah yang melakukan perbuatan itu hanya pesantren, kemudian yang lain enggak itu. Ini ada semacam membangun stigma bahwa pesantren itu bukan tempat yang maksiat begitu. Ini hal-hal yang barangkali mungkin perlu kita fahami dulu bahwa sebetulnya perilaku amoral, perilaku yang begitu itu bukan hanya di pesantren. Tapi di berbagai lembaga pendidikan. Kampus juga ada. Di kampus juga ada banyak sekali. Sekolah SD Bu ya. Sekolah SD. Dan itu memang tantangan buat kita ini, buat kita orang-orang yang katakanlah berada di lingkup pendidikan. Dan apalagi kalau kita bicara Imam Ali, tantangan besar ini karena kita juga banyak sekolah dan banyak pesantren dan kita pasti tidak akan pernah terima kejadian-kejadian seperti itu. Tapi kemudian ketika ini dijadikan sebagai sebuah sebagai alat propaganda, alat untuk menimbulkan kebencian dan ketidaksukaan terhadap Islam dan malah membuli pesantren sebagai tempat pendidikan yang selama ini menjadi keunggulan katakanlah model lah di ini. Termasuk menjadi alat mendistorsi Islam itu yang, dan kemudian kita perlu paham lah bahwa memang bagaimanapun ya sebelum ada pendidikan sekolah-sekolah ini kan sebetulnya kan yang mencerdaskan anak bangsa itu pesantren dulu. Sejak belum ada Indonesia ini pesantren itu sudah ada
menjelaskan Berarti ikut memperjuangkan Indonesia, betapa banyaknya. Coba bayangkan para pemimpin bangsa yang menjadi pegawai, menjadi tokoh-tokoh itu dari mana? Mereka itu dari pesantren. Jadi kemudian jangan kita dengan mudah misalnya kemudian mau build up, membangun satu stigma bahwa pesantren itu satu yang nggak bagus gitu. Tapi kita pasti bahwa ada perbuatan yang kemarin ini viral itu pasti kita nggak terima, pasti itu. Masa ada misalnya seorang katakanlah seorang pengurus pembina atau katakanlah anak dari tokoh kemudian melakukan pelecehan seksual di pesantrennya dan kemudian ketika dia mau ditangkap polisi kemudian terjadi perlawanan sehingga polisi tidak berkali-kali tidak bisa melakukan itu, sesuatu yang jelas tidak baik dan itu merusak citra itu perbuatan yang luar biasa yang perlu kita sikapi, dan kita juga sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan kita sangat menolak dan sangat juga ini suatu perbuatan yang harus kita kutuk itu. Nah, cuma persoalannya sekalian, masalahnya itu bagaimana kemudian kita menyelesaikan. Apakah dengan terkutuk itu dengan perbuatan seperti itu lalu pesantren ini harus dibubarkan, kemudian semua pesantren harus jadi dicurigai dicabut SK-nya. Nah, kalau begitu itu yang terjadi sesuatu yang barangkali bukan hal yang sifatnya produktif tapi kontraproduktif. Ya. Yang terjadi itu katakanlah saya pernah mengatakan begini, ya seperti apa Pak satu orang bilang itu kalau di Padang itu kan siku kabo berkubang, satu kan di luluannya. Artinya apa? Satu ekor kerbau yang berkubang main di kubang itu. Kemudian semuanya kena lumpurnya. Jangan begitu. Yang kerbau yang berlumpur aja. Yang lain jangan kemudian kalau perlu disembelih. Disembelih yang kena lumpur tuh. Iya, artinya jangan ada generalisasi gitu. Generalisasi, dan itu memang perbuatan jahat sekali itu. Coba bayangkan orang tua santri ini menyerahkan anaknya ke pesantren itu agar anaknya menjadi orang baik, menjadi anak soleh, jadi ulama. Kemudian kalau perempuan dia menjadi perempuan yang suci, kemudian ada yang merusaknya, dan ini secara Islam nih orang ini udah harus dimati ini dan pengertian sesuai dengan hukum. Ini apa? Karena kan sudah melakukan apa itu? Hukum rajam itu. Sampai mati. Enggak cukup dengan 10-20 tahun itu. Karena yang dirusak itu banyak orang. Termasuk orang-orang yang liwat itu. Iya, termasuk yang liwat itu, termasuk ya poligami segala macam itu. Itu oleh karena itu barangkali perlu ada. Atau saya lihat batu. Yang enggak dipoligami. Ini kita kena saking semangatnya dari sodomi jadi poligami. Ini mudah-mudahan yang poligami nggak tersinggung ya. Cuma ini salah baca aja ya. Salah sebut aja. Nah, jadi ini Pak, jadi bagaimana kita ini berpikir ke depan. Bagaimana pesantren ini betul-betul ada standarisasi. Nah, ini menurut pikiran saya itu Pak. Ini yang menentukan standarisasinya siapa? Ini Pak. Jadi ini bisa kolaborasi Pak. Nah, kita lalu bicara ini ulil amrinya siapa ini? Ini yang penting juga ini. Ulil amri pesantren. Iya, ulil amri pesantren. Semua pesantren ulil amrinya barangkali tidak hanya pemerintah, tapi masih ulama juga. Orang yang paling ahli lah. Iya, kemudian juga misalnya yayasan lembaga organisasi yang membina seperti Nahdlatul Ulama misalnya, NU kan banyak pesantrennya, seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, itu menjadi ulil amri dari pesantren. Ini harus betul-betul kita punya bekerja sama, berkolaborasi bagaimana kita membangun sebuah pesantren yang betul-betul mampu memberikan jaminan bahwa tidak akan terjadi perbuatan-perbuatan amoral, perbuatan-perbuatan fawahish, mungkar, maksiat seperti itu. Karena bagaimanapun walaupun satu ya, karena begini di masyarakat ini, kalau orang macam-macam itu yang melakukan kemaksiatan, itu bagi orang tidak biasa. Tapi kalau ustadz yang melakukan itu jadi persoalan. Sama dengan kalau kain hitam kena tai kerbau, itu orang tidak ada bicara itu. Ya namanya dia hitam kena tai kerbau sama aja kan. Yang tai kerbaunya hitam, bajunya hitam juga. Tapi kalau orang baju putih, jangankan kena tai kerbau, kena sedikit
tinta aja atau kuah sayur misalnya, orang tahu oh itu. Langsung nampak. Sebegitu. Karena orang namanya ustadz, namanya pesantren, itu dianggap orang bersih. Ini bagaimana sikapnya para tokoh pesantren seharusnya? Mestinya begini, ini perlu menjadi sebuah kewaspadaan yang tinggi. Artinya paling tidak sejak internal ya, kita bicara skop kecil dulu lah misalnya. Di pesantren itu penanggung jawab itu apakah itu yayasan, apakah itu mudirnya atau siapanya, harus betul-betul ketika menerima orang yang menjadi pengasuh, menjadi guru, itu betul-betul di fit and proper test. Tidak saja kemampuannya tapi juga mentalnya, trik recordnya, jejak rekam perjuangan selama ini. Dan itu perlu Pak. Kenapa? Karena bagaimanapun, nah ini yang penting Pak, juga saya lihat itu berbagai pesantren itu kan ada laki-laki dan perempuan. Ini perlu juga kita perhatikan secara syariat. Ini dia Islam itu kan tidak boleh ikhtilat Pak, tidak boleh terjadi campur baur itu. Laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim itu tidak boleh campur baur, karena bagaimanapun ada aturan-aturan, ada etika akhlak yang mereka tidak boleh. Jangankan misalnya saling melihat pun juga nggak boleh, apalagi berada pada satu tempat tertentu secara itu tidak saja untuk santri, tapi juga untuk pembinanya, untuk pengasuhnya juga begitu. Ini masalahnya di luar Bu ya, saya kan dengar juga itu kelompok liberal selalu merendahkan pesantren-pesantren yang ketat gitu, hukum-hukumnya yang ketat, misalnya eksklusif, tertutup dan sebagainya. Kemudian menyukai pesantren-pesantren seperti itu yang terbuka. Ya mungkin barangkali ya. Artinya itu bagaimana? Ya mungkin barangkali ya. Pertama tentu dari segi parameternya apa gitu. Kalau kita bicara bagaimana membuat aturan di pesantren, parameternya tentu fikih syariat. Ya. Tapi kalau mereka mungkin barangkali parameternya kebebasan, hak asasi manusia, kemajuan, ini itu macam-macam kan. Nah, kita melihat apa ya akibatnya sekarang yang terjadi kan begitu Pak. Ketika pesantren itu dilonggarkan, tidak ada aturan yang ketat, tidak ada eksklusivisme dalam pengertian aturan-aturannya, ya barangkali akan menjadi masalah besar. Katakanlah misalnya ketika pesantren itu asramanya bergabung, ya laki-laki perempuan mungkin hanya dibedakan oleh hanya gedung-gedung saja, kemudian pada waktu bermain kemudian mereka bisa bertemu. Nah ini kan satu hal yang barangkali sangat berpotensi untuk melahirkan berbagai pemicu timbulnya berbagai perbuatan-perbuatan maksiat, peluang untuk maksiat itu. Kalau Muhammadiyah sendiri bentuk pesantrennya seperti apa? Nah, sebetulnya ada juga ya, seperti ada berapa seperti Darul Arqam ya, Garut itu satu contoh. Itu mah sudah di benteng sekarang, udah dipagar itu. Artinya antara laki-laki dan perempuan itu memang sudah tidak bisa ketemu lah, ya. Begitu juga di mualimin dan mualimat di Jogja itu juga sudah dibatasi demikian rupa dengan aturan-aturan yang ketat. Orang tidak bisa, mungkin barangkali ketika belajar mungkin ada waktu tertentu bisa mereka bertemu, tapi di bawah pengawasan yang luar biasa. Jadi tidak bisa mereka dengan main-main semacam lalu kemudian tidak bisa. Apalagi ngobrol-ngobrol nggak karuan nggak bisa. Itu sudah diatur demikian rupa itu. Kalau dalam bidang pendidikan secara umum bagaimana? Ya bisa saja, misalnya barangkali mungkin ya. Perlu dirubah. Kalau menurut saya itu perlu ada kelas khusus itu. Perempuan ya perempuan, laki-laki. Sebagaimanapun nanti ketika misalnya ketika dia sedang belajar, guru belum ada datang semacam itu, kesempatan juga untuk ya kita ini kan semua anak sekolah semua ini. Bapak pernah pesantren, Bapak saya pernah di sekolah umum dulu. Ya itu kesempatan kita bercanda, kejar-kejaran antara satu murid dengan murid lain kan, laki-laki dan perempuan itu kesempatan berinteraksi secara negatif kan muncul. Tapi mengapa ini harus pesantren yang dibesar-besarkan? Kok nggak sekolah umum? Kan banyak sekarang ada istilah boncel di sekolah-sekolah umum itu. Udah ada nggak sekolah umum yang dibubarkan karena itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Malah terus berlangsung. Nah ini yang barangkali perlu menjadi pertanyaan kita. Kemudian kalau ada yang seperti itu, kalau sekolah umum kan mestinya sekolah umum dibubarkan. Ya ini perlu keadilan ini kan? Itu ada istilah boncel, Bu ya. Boncel ini biasanya nanti dijemput om-om, biasanya kelas SMP, SMA, mereka jadi boncel, dijemput oleh om-om tuh. Dan ini bukan rahasia pribadi lagi, tapi rahasia umum sudah. Gitu.
ada fakta datanya. Ada fakta dan data. Artinya kalau Pak Dul ditanya orang nanti ada faktanya nggak? Ada sudah diangkat di TV One. Oh, diangkat di Trans TV. udah dipublikasi ya? Ya, tapi itu dianggap biasa-biasa saja. Iya, karena seperti tadi Pak, itu baju hitam, kain hitam yang kena tai kerbau. Itu artinya itu enggak jadi perhatian orang. Iya, tapi kalau baju putih Pak, artinya ini kan sebetulnya kita respect juga ini. Orang menganggap bahwa namanya pesantren itu kan tempat yang bersih. Iya. Ya, mestinya memang tidak terjadi itu. Kita enggak juga perlu menyamakan atau itu kan. Artinya memang bagaimanapun pesantren itu harus harus bersih. Harus istilahnya ini dari hal-hal seperti itulah. Istilahnya ini harus bersih, tidak ada lah. Ya, hal-hal yang seperti itu. Karena bagaimanapun ya katakanlah misalnya kalau saya sekarang melakukan sesuatu lah misalnya kan, yang menurut ukuran masyarakat, ukuran agama itu sesuatu yang tidak bagus, orang kan nggak, Buya aja itu kerjanya kan begitu. Sekarang untuk parameternya apa untuk seorang pemimpin pesantren itu Pak menggunakan parameter apa? Ya tentu bagaimanapun ya, pertama tentu ya dilihat kalau dia seorang mudir, seorang direktur atau kepala misalnya, tentu orang yang secara ilmu tentu kompetensinya tinggi, itu pertama. Dan yang kedua orang yang betul-betul ya dari segi akhlak mereka warak, mereka yang terpelihara moralnya lah. Jangan kemudian mereka juga pernah pengalaman itu kan susah juga itu. Ahli ibadah dari segi ibadahnya, dari segi akidah yang betul-betul bersih. Misalnya ada putra kiai atau kiai yang tidak pernah sholat jadi pemimpin pesantren bagaimana? itu sudah kebablasan tuh Pak. Udah nggak benar itu. So bagaimanapun ya di dalam Islam itulah. Makanya tidak ada sistem warisan itu. Kalau kita lihat pemimpin itu di masa Rasulullah SAW tuh ya Nabi meninggal yang menggantikan Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, tidak ada garis keturunan itu nggak ada. Jadi tidak ada misalnya inilah yang kemudian. Padahal Ali menantu Iya. Nggak langsung Ali. Langsung Ali. Ya walaupun ini diprotes oleh kelompok Syiah itu kan bagaimanapun itu nggak ada aturannya. Dan kemudian kita juga lihat sebetulnya ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Ketika bapaknya seorang kiai besar, tapi belum tentu anaknya kiai, belum tentu. Tapi juga sebaliknya ada bapaknya orang-orang biasa saja, anaknya jadi kiai besar. Itu soal barangkali ya bagaimana kemudian seorang anak. Masalahnya Bu ya, kalau misalnya ada seorang putra orang biasa, pandai, cerdas dan sebagainya. Nah ini tidak dianggap di tengah-tengah masyarakat biasanya. Ya inilah yang sebetulnya Pak. Sebetulnya Islam itu mengajarkan bahwa tidak ada kelebihan orang itu hanya dari segi ketakwaan kepada Allah. Itu yang Allah katakan. Allah jadikan manusia ini ya dari agama perempuan, kemudian yang paling mulia inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia itu adalah yang bertakwa. Jadi tidak anak kiai, malah Rasulullah sendiri tidak ada lebihnya orang Arab dibanding orang Ajam, tidak ada lebihnya. Artinya kelebihan orang itu hanya dari segi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu memang tidak ada harus ada keturunan. Ada orang biasa punya kompetensi ahli ibadah, kemudian dia warak, kemudian dia punya sikap amanah yang tinggi, jujur, dan dia itu betul-betul orang yang punya karisma, orang yang menjadi panutan di masyarakat. Nah itulah yang barangkali yang paling tepat. Tapi sekalipun dia misalnya seorang tokoh segala macam, tapi kalau dari segi moral dia jelas rusak, kemudian dari segi segi ilmu tidak punya kompetensi yang cukup, kemudian dari segi ibadah dia tidak ahli ibadah, ya kan susah. Seperti misalnya iya, seperti kita kan contoh Rasulullah aja lah. Rasulullah itu jadi pemimpin, dia menjadi ketika dia Rasul, dia yang memimpin ibadah di masjid. Jangan sampai ada pemimpin pesantren kemudian sholatnya nggak di masjid. Ya, yang mau itu santri-santri semacam yang para tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya nggak ada sana. Jadi kan artinya kan ini kan bagaimanapun pemimpin itu kan qudwah. Nah ini kan ini banyak kasus juga Bu ya. Kan banyak tokoh pesantren sekarang beralih profesi. Misalnya terjun ke dunia politik sampai pesantrennya ditinggal, gimana itu? Nah, ini yang sebetulnya yang masalah itu bagi saya, menurut saya bukan terjun ke dunia politiknya itu. Mestinya kalau bisa
Indonesia ini dipimpin orang-orang pesantren yang ilmu agamanya mestinya. Nah yang salah itu dia tidak menyiapkan itu. Dia tidak menyiapkan kader itu, tinggalkan itu namanya menghancurkan. Mestinya ketika dia sudah punya katakanlah misalnya program ke depan itu seperti apa, mungkin dia akan terjun. Dia harus persiapkan itu siapa yang akan memimpin. Jangan sampai kemudian dia terjun itu tapi pesantrennya menjadi tersia-sia. Jadi bagaimanapun kayaknya perlu dipersiapkan ulama. Artinya para pemimpin pesantren itu harus ada yang apanya itu, orang-orang yang dekatnya itu. Kalau di Rasulullah itu kan kita lihat ada sistem 5 itu. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali dengan segala kelebihan keutamaannya itu kan. Mestinya pemimpin pesantren juga harus ada itu orang-orang dekatnya itu, ring satunya itu orang-orang yang betul-betul ya hebat. Dan begitu juga imam itu kan begitu juga. Orang yang di belakang imam itu orang juga harus bisa menggantikan imam. Itu kan contohnya juga. Sehingga kalau imam yang di depan mungkin karena ada keperluan, mungkin karena dia mungkin batal wudhu semacam, ada yang menggantikan. Jadi kemudian orang-orang biasa yang kemudian ketika imamnya nggak bisa lagi, kemudian dia nggak bisa jamaahnya bubar. Nah, oleh karena itu jadi saya lihat ya pemimpin yang benar, pemimpin yang betul-betul punya kompetensi, pemimpin yang betul-betul memiliki ahli ibadah, akhlak yang kuat dan amanah. Perlu juga sistem, Pak. Sistem yang kuat. Sistem yang kuat itu yang didapatkan nanti ada SOP-nya. Di apa tuh ada standar pesantren itu. Misalnya tentang bagaimana kira-kira ke pesantren itu bisa dikatakan pesantren yang punya standar bagus, misalnya yang asrama laki-laki perempuan itu terpisah, yang tempat belajarnya terpisah. Itu juga misalnya tempat kompleknya itu harus ditentukan pula kebutuhan-kebutuhannya dan dari segi arsitekturnya seperti apa, bangunannya apa yang perlu disiapkan di sana, dan termasuk juga pengamanannya harus juga. Pengamanannya bagaimana supaya kalau perlu di tempat pesantren yang perempuan itu juga satpamnya harus perempuan juga. Ya, jangan ada satpam yang laki-laki, nanti ketika orang itu satpamnya malah hamil semua. Iya, kan bisa susah itu. Jadi betul-betul sekarang ini menurut saya perlu ada diskusi yang intensif ya di kalangan pendidik pesantren, di kalangan ulama, di kalangan Kementerian Agama juga yang sebagai regulator yang bertanggung jawab untuk yang punya otoritas ya untuk memberikan izin untuk macam-macam, untuk membantu macamnya. Dibuat semacam kurikulum. Ya. Kalau sekolah umum kan ada kurikulum. Ini kurikulumnya ada, Pak. Kalau di pesantren kalau di kurikulum sudah tidak ada masalah, Pak. Kurikulum sudah ada. Yang penting itu ada apa? Ada SOP, ada aturan-aturan, ada standarisasi dari bermacam-macam ketentuan-ketentuannya, mulai dari yang tadi pemimpinnya, kemudian gurunya, kemudian semuanya, termasuk juga aturan-aturan yang berlaku, tata tertibnya di pesantren seperti apa, keluar bagaimana, menerima tamu seperti apa, kalau misalnya dia pulang itu seperti apa, dijemput orang tua, semua diatur sehingga SOP itu sudah ada. Ketika misalnya batasan peran keluarga, jadi harus ada itu, Pak. Begitu juga punya misalnya mereka itu punya gadget, misalnya punya HP, itu harus ditentukan kapan saja dia bisa melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Sebagaimanapun juga ya santri itu juga tidak boleh terlalu diputuskan dengan dunia luarnya. Dia juga boleh misalnya kapan dia bisa melihat TV, program apa saja yang bisa dia lihat. Kemudian dan barangkali ini semua yang disiapkan oleh pesantren. Ya pesantren tidak hanya menyiapkan gedung lokal, kemudian guru, kemudian umumkan buka kemudian ternyata tidak siap dari segi apa? Dari segi manajemennya, kepemimpinannya, kemudian sistemnya tidak. Jadi oleh karena itu Bang, dengan kejadian seperti itu ini ada hikmahnya juga ini. Hikmahnya apa? Agar orang-orang yang bergerak di pesantren ini harus betul-betul harus punya kewaspadaan yang tinggi, harus menyiapkan konsep yang jelas. Sebagaimanapun sebuah kebenaran yang tidak dikoordinasi, yang tidak diatur dengan aturan yang bagus, ini akan hancur. Ya kan? Jadi ada nizam itu penting. Jadi perlu dan begitu juga ya niat yang baik pun harus dijalankan dengan sistem yang baik, Pak. So kan niatnya baik tapi sistemnya baik nggak bisa juga. Al-haqqu bila dia gelibuhul batil
bin nizam. Jadi ini penting. Jadi oleh karena itu menurut saya yang penting sekarang ini perlu kita ambil hikmahnya. Kejadian-kejadian seperti itu kita tidak ikut membulinya, dan kita malah minta kepada semua stakeholder yang bertanggung jawab terhadap pesantren, termasuk ya lembaga yang membinanya. Kata kalau di NU, kalau di Muhammadiyah persis. Kemudian juga MUI yang juga sebagai yang berperan sebagai sadikul hukumah, mitra kerja pemerintah, kemudian juga khadimul ummah yang melayani umat. Itu harus betul-betul, dan himayatul ummah, dan menjaga umat ini harus betul-betul juga memberikan apa. Jadi tidak hanya kita jangan kemudian menjadi orang yang suka mencela, suka mempersoalkan, tapi tidak pernah memberikan kontribusi positif terhadap bagaimana solusi. Iya, dan yang penting ya Pak, kita harus sadar semua, termasuk pemerintah, termasuk organisasi masyarakat, rakyat semua, bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang telah memberikan kunci besar terhadap bangsa ini, terhadap umat ini. Dan ketika ada pesantren yang kecelakaan seperti ini, perlu kita bersama-sama kita perbaiki, kita pikirkan bagaimana keadaan seperti ini tidak terjadi pada Perlu dibubarkan. dan kemudian jangan dibubarkan. Dibubarkan itu maksudnya nanti kalau itu menjadi presiden, setiap ada yang bubarkan, habis pesantrennya, iya kan? Nggak ada pesantren lagi. Nah kemudian kita kan juga yang mereka anak-anak itu kan korban Pak. Anak itu korban, orang tuanya korban yang melakukan ini. Coba Pak, menurut saya ini orang yang satu ini harus diberi pelajaran yang sangat, kalau perlu dihukum mati ini orang. Ya, kenapa? Supaya ini jerah nanti, supaya jangan kemudian pesantren yang lain ada, kan dulu ada juga di Bandung itu yang terjadi itu kan, yang menghabisin juga itu kan luar biasa Pak. Kalau kita bahasanya, kalau bahasa yang sudah agak sedikit kasar, sangat kurang ajar nih orang. Dan itu kalau Allah SWT yang Maha tahu kan, kalau dia meninggal begitu itu Pak, dia itu di firdausil asfali minan nar itu. Tapi mudah-mudahan dia juga kalau dia dihukum mati dengan rajam itu ya mudah-mudahan Allah ampuni dia juga kan. Tapi jangan kemudian dia hidup lagi. Ya. Ya itu dulu ada peristiwa Bu ya di Madura di tahun 86. Udah lama lah. Jadi Bapak orang Madura ya? iya aslinya. Aslinya, ya kita aslinya Padang Arafah kita Pak. Jadi kisahnya di Madura itu ternyata benar gitu. Dan ketika ada penataran para ustadz tahun 86 itu kan ada Kapolda menceritakan seorang kiai yang menghamili 50 santri. Nah, ternyata kalau melihat peristiwa itu terus berlangsung sampai sekarang. Ini sebenarnya ada apa sih di pesantren? Kok menjadi garapan seperti itu? Ada apa sebenarnya? Kesalahannya apa pesantren itu? Ya mungkin barangkali begini Pak, kalau saya melihat ya, ada sesuatu yang mungkin menurut saya otoritas yang berlebihan. Jadi sebetulnya dimanapun, di pesantren, di negara, di pemerintahan, dimanapun ya, kalau sudah ada seseorang yang sangat dominan, ya, kemudian mempunyai kuasa yang berlebihan, itu akan bisa mengarah kepada penggunaan kekuasaan yang tidak benar. Jadi sebetulnya dimanapun Pak, tidak ada boleh kekuasaan yang kita miliki ini adalah kekuasaan yang bersifat muqayyad, terbatas. Jadi mesti ada yang membatasi, ada aturan. Dan persoalan gulu. Ya gulu. Jadi dia jangan yang ada begitu juga Pak. Kita nggak juga boleh misalnya menaikkan orang setaraf dengan misalnya tingkatnya setingkat Nabi pun juga nggak boleh Pak. Makanya kita maksum, apalagi kita di Muhammadiyah Pak. Kita juga di Muhammadiyah ini ada orang maksum nggak? Oh nggak ada Pak. Namanya ada maksum, Pak Maksum itu ada, tapi ya begitu yang maksum itu hanya Nabi kan, Nabi Muhammad SAW itu yang maksum. Yang lain itu ya berpotensi untuk melakukan dosa. Ya Abu Bakar juga berdosa, semua berdosa. Ya, dan kemudian Nabi yang maksum. Kemudian kalau ada orang yang menyatakan ada yang maksum, kemudian efeknya apa? Ketika orang dinyatakan maksum, maka dia bisa jadikan sumber syariat. Bagaimana sekarang sikap kita menghadapi orang yang ghulu fi sholihin, berlebihan terhadap orang soleh? Ya sebetulnya perlu kita jelaskan Pak, perlu kita jelaskan dan perlu kita kembangkan ini.
bahwa hulu itu sesuatu yang Allah larang, ya, yang tidak dibenarkan oleh Islam. Makan lebih nggak boleh. Nggak boleh. Begini Mas sekalian, begini, Nabi itu pernah diriwayatkan ketika dia datang, sahabat pada apa? Pada berdiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, la takumuli kumulillah. Kamu jangan berdiri karena aku, tapi berdiri karena Allah. Nabi aja yang kemuliaannya, yang kedekatan pada Allah dan dia Habibillah. Dia adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia datang, orang berdiri, dia nggak terima itu. Hati dia tidak, kita juga tidak pernah mendengarkan, misalnya maaf ini, misalnya ketika Nabi lalu kemudian ada sikap yang berlebihan sahabat, biasa-biasa saja. Ya, karena menghormati Nabi, menghormati ulama, bukan penghormatan secara fisik, tapi penghormatan yang sesungguhnya itu ketika orang itu mengikuti, mendengarkan, mengamalkan ajaran ulama. Apa artinya ketika dia datang ulama dihormati dengan segala macam? Habis itu kemudian dia melakukan sesuatu yang kelakuannya nggak benar. Nggak benar. Jadi oleh karena itu kita ini proporsional, Pak. Profesional dan proporsional. Yang menurut saya itu, Pak. Jadi barangkali kembali ke pesantren tadi, mari kita semua memberikan kontribusi, memberikan atensi yang tinggi terhadap pesantren ini. Bila ada misalnya ada pesantren itu yang katakanlah tercemar oleh karena perbuatan oknumnya, kemudian, nah ini yang perlu kita bersihkan. Jangan karena marah kepada tikus lalu lumbung dibakar, jangan. Ya, tikusnya aja diusir. Nggak makan, kita habis padi kita kan. Ya, artinya lumbung padi dibakar kan berarti padinya terbakar. Nah, silakan misalnya tikusnya kita kejar, kita bunuh, kemudian kita jaga lumbung itu nanti ke depan supaya jangan ada masuk, jangan ada tempat lewat tikus gitu. Ini dibuka, nanti tikus yang ini dikejar, tikus yang lain masuk lagi ini. Jangan-jangan tikusnya lebih besar lagi. Jadi sikap kita ini menghadapi pesantren yang tercemar tadi itu memang harus bagaimana gitu. Tercemar apa ya sikap kita, apakah tetap dibiarkan pesantren itu berjalan atau ditutup? Sekarang kan menurut saya begini, Pak. Menurut saya dilihatlah maslahat dan mafasidnya seperti apa. Kalau maslahatnya lebih besar, ya kenapa misalnya kita harus tutup? Kan ya, cukup yang ini. Tapi karena ini bagaimanapun nanti dari segi otoritas, ada orang yang menguasai, kemudian tidak mungkin itu dilakukan perubahan. Nah, dia bertahan dengan keadaan seperti itu dan tidak mau dirubah, tidak mau diatur. Ya tentu bagaimanapun ya mungkin lebih maslahat waktu itu dibubarkan, ditutup misalnya. Nah, tapi kalau misalnya, tapi tentu dengan ketentuan santri-santrinya ini harus diselamatkan. Harus ada MOU gitu. Ada MOU dengan apa? Orang tuanya juga jangan sampai ada yang dikorbankan. Tetapi kalau masih bisa diselamatkan, katakanlah pengurusnya atau penguasa sekarang lebih kooperatif misalnya dengan pemerintah ataupun dengan siapa saja misalnya, lebih kooperatif misalnya menjadikan tak apa-apa juga misalnya dijadikan itu aja misalnya pesantren pemerintah misalnya, bisa aja itu. Ya pesantren negeri mana kan mau harus jangan membangun pesantren untuk memberontak kepada pemerintah. Jangan. Ya kita bangun pesantren yang betul-betul disiapkan, yang betul-betul mereka ya proporsional lah. Ya mereka dibidik secara baik, kemudian dibina menjadi kader umat dan kader bangsa. Ya itu yang penting, Pak. Kita ini kan ke depan ini kan bagaimanapun kita orang tua-tua ini kan pada habis, Pak ini. Generasi yang akan melanjutkan itu kan harus terjamin generasi yang memiliki moral. Nah, kalau kita berdoa habis sholat itu apa, Pak? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dua sasaran, Pak. Pertama, melahirkan generasi yang qurrata a'yun, yang bermoral, yang berakhlak. Kemudian generasi yang mampu menjadi pemimpin. Waj'alna muttaqina imama, generasi yang siap jadi pemimpin. Jangan akhlaknya baik tapi tidak bisa dipimpin. Karena bagaimanapun begini, Pak, ketika orang-orang beriman, orang yang bertakwa tidak bisa dipimpin, maka nanti akan dipimpin oleh orang yang tidak bertakwa. Ini lebih gawat lagi, Pak. Makanya kita juga berdoa kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Jadi berdoa untuk jadi pemimpin juga boleh, Pak. Boleh. Kita punya doa, punya keinginan untuk jadi pemimpin. Agar apa? Agar kita bisa menjadi pemimpin di kalangan orang yang bukan hanya imam sholat. Bukan imam sholat, tapi imam untuk orang-orang yang bertakwa. Salah satu itu, Pak. Dan salah satu kepentingan
adanya pesantren Indonesia itu adalah bagaimana di pesantren itu lahir generasi yang berakhlak mulia, generasi qurratu ayun, generasi yang bisa melanjutkan estafeta kepemimpinan generasi yang sekarang. Gitu, Pak. Ya, ya. Baik Pak Miftah, cukup jelas pembicaraan kita pada kesempatan ini ya. Nasrul minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.